Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi fi hadzal yaumil mubarak ma'ana fil fasl al-awwal syariah ya wa sanata'allam fi hadzal yaum amma yata'allaqu bil mar'a min fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyar al-Masriyah wa sallallahu ayyutina wa yu'tikum dawama sihha wal afiyah wa nahnu daiman fi inayati wa fi himayatillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum sanata'allam amma yata'allaqu min ahkamil libas waz zinah khassatan lil mar'ah al-muslimah. Ya, dan pada kesempatan sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari yang berkaitan juga dengan hijab dan juga yang berkaitan dengan apa yang perlu dipakai oleh seorang wanita muslimah dan kriteria-kriteria syar'inya gitu ya. Kemudian pada hari ini yang akan kita bahas adalah al-mar'ah al-muslimah bainal hijab wan niqab ya, yaitu perempuan muslimah antara hijab atau jilbab dan antara niqab. Niqab itu artinya cadar ya. Jadi di sini ada seorang perempuan yang bertanya bahwa hal minad daruri antar basal mar'ah an-niqab wa tughti wajhaha wa hal minad daruri antar diyal jawanati fi yadayha. Ya. Jadi pada intinya di sini adalah apakah merupakan suatu yang doruri sekali atau misalkan yang sangat dianjurkan sekali bahwa seorang perempuan itu harus memakai niqab cadar gitu ya, atau menutup wajahnya ya. Kemudian al-jawab di sini qala Allah Ta'ala wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. An-Nur ayat 31. Di sini kita akan menjelaskan dulu karena judulnya saja al-muslimah al-mar'ah al-muslimah bainal hijabi wan niqab ya. Jadi antara seorang muslimah itu kewajibannya menggunakan hijab atau menggunakan niqab, dan bagaimana hukum menggunakan niqab ini, apakah sesuatu yang sangat dianjurkan sekali dalam agama atau memang sesuatu yang sangat mendesak sekali. Dari dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wahai Nabi, wa qul lil mu'minat, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, untuk menjaga pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kemaluan mereka, wa la yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa terlihat ya. Dan qala ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan dan perempuan-perempuan mukmin, yudanina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya sampai ke dadanya, dzalika adna an yu'rafna, sesuatu karena itu lebih baik dan supaya mereka bisa dikenali, fala yu'daina, dan mereka tidak diganggu, wa kanallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dua ayat ini ya menunjukkan bahwa yajibu an tartadihil mar'ah al-muslimah bihaitsu yajibu yasadha kulluhu
fala yankashif minhu illa ma qadat bihi hajatut ta'amul wa huwa al-wajh wal kaffani amalan biqouli subhanahu wa ta'ala illa ma dhahara minha. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwa seorang muslimah, wanita muslimah ya diwajibkan untuk menutup atau memakai pakaian yang menutupi seluruh jasadnya, seluruh tubuhnya, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali yang biasa dilihat, yaitu wajah dan dua telapak tangan. Ya, ini amalan mengambil daripada qaulullah ta'ala illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa terlihat dari mereka. Dan sudah kita jelaskan juga kemarin haddul wajah atau batasan wajah itu ya, maka yang disebut dengan wajah itu dari mana? Min manbatis sya'ri ila asfali tuqni, ya, dari mulai tumbuhnya rambut di atas sampai kepada asfal tuqni atau dagu paling bawah gitu ya. Nah, kemudian lebarnya yaitu bainal udhunaini gitu ya, yang itu disebut dengan wajah. Maka ketika diharuskan untuk menutup auratnya di seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kafaini, maka baju atau pakaian yang digunakan adalah tidak boleh tembus pandang ya, atau tidak boleh sampai orang lain itu memperhatikan dirinya karena keadaan pakaiannya gitu ya. Maka seorang wanita muslimah harus menutup auratnya secara benar gitu ya, mulai dari kepalanya, lehernya, kemudian ke bawah dan sebagainya gitu ya. Waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kemudian di sini juga di dalam hadis bahwa dikisahkan an Asma binti Abi Bakrin dakhalat ala Nabi, ya, ketika Asma binti Abi Bakrin bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian bajunya itu agak tipis dan terlihat tubuhnya gitu ya, lakukan tubuhnya. Kemudian Nabi berkata kepada Asma, ya Asma, innal mar'ah idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadha wa hadha, aw asyara ila wajhahu wa kaffai. Ya, jadi Rasulullah berkata kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan apabila dia telah balik, dia telah mengalami haid, maka tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, dan Rasulullah menunjuk kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, maka di sini dikatakan bahwa ibahatu kashfil wajah wal kafain, ya, kenapa dibolehkan juga karena al wajh wal kafain zuhuruh ma'adatan wa ibadah fi shalah wal haji saluha an yakunal istithna raji'an ilaihima, karena kebanyakan juga ketika melakukan ibadah sholat kemudian melakukan ibadah haji, wajah dan kedua telapak tangan wanita itu biasanya tidak ditutup. Maka ini menjadi dalil bahwa dibolehkannya wajah dan kedua telapak tangan wanita terlihat. Kemudian juga ada kisah sahabat yang mana kisah sahabat Fadl ibn Abbas, ya, yaitu anak daripada paman Nabi Muhammad, ya. Ketika itu dia sedang di samping Nabi Muhammad, ya. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad seorang perempuan, dan Fadl ini memperhatikan atau melihat kepada wajah perempuan tersebut, dan perempuan tersebut pun melihat kepada wajahnya Fadl. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memalingkan wajah Fadl ke arah lain supaya dia terhindar dari dosa. Itu juga salah satu yang harus dilakukan oleh laki-laki, yaitu ghaddul basar. Ghaddul basar itu menjaga pandangannya kepada wanita. Tapi di dalam sini yang kita jelaskan adalah bahwa walau kana al-wajh aurah bihaitsu sataraha lam aqarna bi hadhihi al-mar'ah ala kashfihi bi hadratin nas, ya. Jadi kalau misalkan wajah ini disebutkan bahwa dia itu aurat, tapi kenapa Nabi tidak mengikrarkan bahwa perempuan itu
menampakkan auratnya gitu ya. Jadi di sini tandanya bahwa wajah dan kafai ini boleh untuk diperlihatkan. Walau kana wajhuha muqti ma'arif al-fadl ahsanah ya ausyha. Ya, jadi itu ada juga yang mengatakan kalau misalkan wajah wanita ini mungkin tertutup. Kalau misalkan wajahnya tertutup, maka fadl tidak akan bisa mengetahui si wanita ini cantik atau tidaknya gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi daripada hadis dan dalil yang telah kita bahas tadi, bahwa seorang wanita muslimah diwajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya dari mulai atas kepala sampai kakinya ya, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dan walaisa lizaman alaiha, dan bukan merupakan suatu keharusan atau kewajiban baginya untuk menutupi mukanya ya secara keseluruhan, dan juga untuk menutupi kedua telapak tangannya. Terus kalau misalkan memakai manset gitu kan, ada manset untuk wanita yang menutupi sebagian telapak tangan, itu merupakan pilihan ya, tidak apa-apa, dan itu lebih baik sebenarnya untuk memakainya seperti itu. Wa min thamma yakunu isti'malun niqab wal qafaz amalan syahsiyan mahdan wa laysa biwajib. Jadi seorang wanita memakai niqab ya dan sebagainya, atau menggunakan cadar dan merupakan manset untuk telapak tangannya, itu merupakan pilihan dari pribadi dan bukan merupakan kewajiban. Tetapi lebih baiknya jika ingin menggunakan silahkan untuk menggunakannya. Ya, Sayyidah Asma radhiyallahu anha qalat kunna nulti wujuhunna minar rijali haya, ya, bahwa kami menutup wajah kami dari pandangan laki-laki karena kami mempunyai rasa malu gitu ya, dan untuk menjaga haibah daripada mereka itu sendiri. Jadi fatatiyatul wajh wal kafaini, jadi menutup seluruh wajah dan juga kedua telapak tangan adalah amalu ikhtiyari, merupakan perbuatan yang merupakan pilihan, wa ghairu ma'murun bihi wala manhyun anhu, dan tidak ada perintahnya dan tapi juga tidak ada yang melarang. Wa yakunu khairan idza tarjahu fitnah, dan menjadi lebih baik sebenarnya ya, supaya terhindar daripada fitnah dan juga mencegah daripada suatu kemungkaran dan keburukan gitu ya. Bisa difahami sampai di sini. Jadi al-mar'ah al-muslimah bainal hijab wan niqab ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa disampaikan kepada orang lain apa yang didapat dan dimanfaatkan ini. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.